Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di kelas yang penuh mubarakah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah anak-anak, karena ini pertemuan pertama kali, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Siti Nur Hasanat Tangahu yang akan mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas ini, kelas 10. Marilah kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mendahulukan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, ibu akan mulai presensinya. Dengarkan baik-baik ya. Apakah ada nama yang ibu tidak sebutkan? Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum ibu masuk pada materi pokok pembahasan kita pada hari ini, ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kebudayaan Islam. Jika ada yang bertanya, ibu, apa sih sejarah kebudayaan Islam itu? Nah, sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan SKI merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa atau cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik berupa sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tatanan kehidupan lainnya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, kita akan bahas tentang hijrah Rasulullah SAW. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Yastrib diperkirakan pada Juni 622 Masehi. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Syur, menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Hari itu merupakan hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis. Putra-putri kaum Ansar menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Nah, dalam peristiwa itu orang-orang di Madinah bersolawat. Saking gembiranya mereka atas kedatangan Nabi Muhammad, mereka melantunkan solawat, yaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahida. Seperti itu. Maaf, suara ibu tidak terlalu bagus. Selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang keempat, penanaman nilai moral. Dan yang terakhir, menjalankan prinsip musyawarah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah
mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Lokasi masjid itu tepat di mana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Saat itulah beliau memerintahkan agar membangun masjid. Beliau juga ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Nah, di tempat inilah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan melakukan sholat jamaah, pengenalan dan penanaman ibadah madoh, muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang sudah menganut agama Islam. Disebut kaum Ansor karena mereka menolong kaum Muhajirin. Persaudaraan yang berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Yang keempat yaitu penanaman nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan ibadah, dan ketaatan. Nah, yang terakhir yaitu menjalankan prinsip musyawarah. Di sini kita ketahui sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat atau senior. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah ke masyarakat umum jika masalah tersebut ada kaitannya dengan dampak umum yang ditimbulkan. Tetapi jika masalah tersebut mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat dan masyarakat umum. Baiklah, itulah materi tentang memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak, Ibu akan menutup kelas kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup, adapun tujuan kita dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini, yaitu untuk membangun kesadaran kalian dalam pentingnya mempelajari landasan ajar, nilai-nilai dan norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Baiklah, sampai di sini dulu.
materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika masih kurang atau belum dipahami. Itulah tugas kalian untuk lebih mengkaji tentang sejarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.